Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau tanah yang kita injak setiap hari, apalagi di Pulau Sumatera yang luar biasa ini, ternyata sama sekali nggak pernah diem. Yep, pulau ini tuh lagi dalam sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan rahasia yang terus-menerus terjadi tapi nggak bisa kita lihat. Oke, langsung aja ya ke intinya. Kalian tahu nggak kalau Pulau Sumatera, pulau tempat jutaan kita tinggal, bekerja, dan hidup, itu sebenarnya bergerak setiap tahun. Dan ini bukan ngomongin getaran gempa ya. Ini benar-benar soal pindah posisi, secara harfiah. Seberapa cepet sih emangnya? Nah, angkanya ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Setiap tahun, seluruh daratan pulau ini geser sejauh 5-6 cm. Kedengarannya mungkin kecil ya, tapi kalau dalam skala waktu geologis, ini tuh pergerakan yang cepat banget dan signifikan. Biar gampang ngebayanginnya, kecepatan pergerakan pulau ini hampir sama persis loh, kayak kecepatan kuku kita tumbuh. Coba deh bayangin. Sambil kuku kita pelan-pelan manjang, ternyata Pulau Sumatera juga ikutan tumbuh ke arah yang baru. Keren banget kan analoginya? Ya jelas aja perjalanan ini nggak kelihatan. Kita nggak bisa ngelihat atau ngerasain tanah di bawah kaki kita geser. Tapi para ilmuwan, mereka punya alat super canggih namanya GPS geodetik yang bisa ngelacak setiap milimeter pergerakannya. Dan data mereka memastikan pulau ini terus-terusan hanyut ke arah utara-timur laut. Pertanyaan besarnya sekarang, apa sih yang ngedorong semua ini? Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus nyelam bareng-bareng jauh ke dalam ke ruang mesin planet kita. Karena disitulah sumber tenaga yang sebenarnya, yang jadi mesin penggerak Pulau Sumatera. Pertama-tama, kita harus sadar dulu nih, posisi kita di mana. Indonesia itu letaknya pas banget di cincin api Pasifik, alias zona tektonik paling aktif di seluruh dunia. Ini bukan sembarang lokasi, ini tuh ibarat panggung utama buat pertunjukan drama geologis raksasa yang nggak pernah ada habisnya. Dan di panggung ini ada dua aktor utamanya. Di satu sisi, ada lempeng Indo-Australia yang super aktif, terus-terusan ngedorong ke utara dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun. Nah, di sisi lain, ada lempeng Eurasia yang lebih anteng, yang perannya kayak tembok raksasa. Dalam drama ini, si lempeng Indo-Australia ini nyelunduk ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini namanya subduksi. Nah, ini dia kuncinya. Tumbukan yang terus-menerus dan kuat banget inilah yang secara harfiah mendorong seluruh daratan Pulau Sumatera. Energi dari tabrakan dua raksasa ini dialihkan jadi gerakan pelan si pulau. Jadi, misteri kita di awal tadi terjawab sudah. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Yuk kita lihat gimana energi tumbukan ini nggak cuma mindahin pulau, tapi juga disimpan dan akhirnya ngebangun sebuah mesin gempa bawah laut yang kekuatannya dahsyat banget. Kenalin, ini namanya zona Megatrust Sunda. Namanya aja udah keren kan? Dan emang beneran sepowerful itu. Ini adalah zona di lepas pantai barat Sumatera, tempat lempeng Indo-Australia nyelam ke bawah Eurasia. Gesekan di antara keduanya itu menciptakan tekanan yang luar biasa, nyimpen energi dalam jumlah yang, wah gila-gilaan besarnya. Terus apa yang terjadi kalau tekanannya udah nggak ketahan lagi? Duar. Pertama, energi raksasa itu lepas semua dalam sekejap. Kedua, dasar laut langsung bergeser dengan hebat, yang nyebabin gempa bumi masif. Ketiga, pergeseran air laut yang tiba-tiba ini bisa memicu tsunami yang dahsyat. Dan yang keempat, yang sering kita lupa, daratan Sumatera itu sendiri bisa geser secara permanen dalam hitungan detik. Jadi, pergerakan 5-6 cm per tahun itu bukan cuma fakta geologis biasa loh. Angka itu adalah pengingat buat kita semua bahwa mesin raksasa di bawah sana itu nggak pernah tidur. Energinya terus numpuk, detik demi detik. Tapi selalu ada sisi lain dari sebuah cerita. Karena kekuatan tektonik yang sama ini ternyata punya dua wajah. Dia bisa jadi perusak yang menakutkan, tapi di saat yang bersamaan, dia juga pencipta keindahan yang luar biasa. Oke, di satu sisi kita dihadapkan sama ancaman raksasanya, gempa tektonik yang sering terjadi, risiko tsunami besar yang selalu ada, bahaya retakan tanah di sepanjang patahan, dan bahkan daratan yang bisa tiba-tiba naik atau turun drastis setelah gempa. Tapi coba deh kita lihat sisi lainnya. Lihat anugerah raksasa yang dia kasih. Tekanan yang sama inilah yang membentuk jajaran pegunungan Bukit Barisan yang megah itu. Tekanan ini juga yang melahirkan puluhan gunung berapi gagah kayak Kerinci dan Sinabung yang ngasih kita tanah vulkanik super subur dan yang memahat pemandangan alam yang spektakuler. Jadi gimana dong cara kita hidup di atas raksasa yang aktif ini? Gimana para ilmuwan ngelacaknya? Dan sebenarnya apa artinya semua ini buat kita? Nah, ini cara para ilmuwan ngawasin semuanya.
Pakai GPS geodetik, mereka bisa mastiin pergerakan rata-rata 5-6 cm per tahun itu. Tapi yang lebih penting, mereka juga nemuin kalau gerakannya itu gak sama di semua tempat. Di dekat patahan, bisa jadi jauh lebih cepat. Kenapa data ini penting banget? Karena ini ngebantu kita buat bikin peta zona-zona merah, area-area di mana resikonya paling tinggi. Pada akhirnya, ngertiin soal pergerakan ini tuh artinya kita harus nerima dua sisi dari Sumatera. Ini adalah tanah dengan keindahan yang gak ada tandingannya, yang lahir dari kekuatan yang juga dahsyatnya luar biasa. Keduanya ini gak bisa dipisahin satu sama lain. Jadi, saat kita selesai ngebahas ini, ada satu hal yang perlu kita ingat. Pulau Sumatera ini bukanlah tanah yang diam, tapi bagian dari mesin raksasa bumi yang nggak pernah berhenti bekerja. Setiap pergeseran kecilnya menceritakan kisah besar tentang kekuatan yang ngebentuk dunia kita. Pertanyaannya sekarang, cerita apa lagi ya yang bakal diungkap sama pergerakan selanjutnya? Cuma waktu yang bisa jawab.